Kita jangan aja masa paling ngapul lho, Bu. Wah, bocah nek tak didik aku ra pinter bel. Kita tuh sebagai fasilitator. Banyak anak yang pandai, dia tidak suka loh, Bu. Kenapa? Materi ini udah dibuka lebar loh. Dalam dunia maya, anak sinau wajan ada. Mau belajar apa? Ada, Pak. Bahasa Inggris? Ada. Makanya apa? Sekolah kita mengambil peran menjadi institusi moral. Karena apa? Tanpa kehadiran kita yang dikhawatirkan, maka anak-anak di sekolah itu akan mencari ilmu yang nantinya bisa ilmu yang sesat. Makanya kita hadir untuk bisa mendampingi mereka agar mereka itu mengakses ilmu-ilmu yang cocok dengan kehidupan yang baik. Gitu, Bu. Makanya melarang membawa HP itu jangan cocok, tetapi bagaimana mendampingi anak dan memanfaatkan HP secara bijak, itulah sebetulnya tugas bagi seorang guru. Ya, tuh sekolah menjadi institusi moral. Makanya Bapak Ibu di sekolah hendaknya kita lebih kedepankan ke sana. Kalau masalah belajar, nek bocah sudah dididik moralnya, kira-kira jenengan nek bocah wis adabe apik, moralnya apik, nek dikon diajak sinau gampang ora? Gampang. Saya dulu dengan teman-teman di swasta malu kaya liyane dong ya materi. Jenengan banget bocah wis akhlaknya apik wis stop. Kowe nek pangerti akhlaknya apik bocah kan sinau gampang. Tapi nek akhlaknya belum dididik dengan baik, wis to, jenengan arep ngeles nanti kesel kunci lawang kono bedol lawang kono. Ya lho. Jabale digawe cilik-cilik. Akhirnya jebol apa? Bolos. Akhirnya wis men bolos, jam terakhir gandenge karo les. Ya le bolos sekarang jam terakhir malah. Karena tadi itu moralnya belum kita garap, benar-benar kemurungsung muyak materi. Saya kemarin ketemu di MGMP, salah satu MGMP gini, Pak saya itu kok kaget ya, di sini kok belum ada perubahan mindset teman-teman guru ya. Kok gitu ya, kok abot teman, kok mulai ngomong materi, padahal kami itu di sana sudah enjoy sekali, anak praktek, anak itu melakukan sesuatu, anak banyak mengeksplor, mencari sesuatu, menggali sesuatu. Kok kita cuma apalagi mocong. Orang PSAJ, PSAJ kan tidak disikapi dengan apa ya mocok, karena soal-soal sekarang soal-soal dan problematik, gitu. Teksnya kan malah saya harapkan jangan pakai teks yang ada di modul. Teksnya jangan pakai teks di modul. Teksnya ambil teks lainnya. Kan yang penting kompetensi, bukan materinya lah, bukan materinya. Yang penting kan kompetensinya. Dari materinya kan apa sih? Ada MGP yang punya apa? Punya kesepakatan konspirasi yang tidak baik. Satu MGP gini, soalnya bacaannya kudu njupuk modul, tak bongkar soalnya, buang pokoknya. Orang genah ya. Itu kok mau apa tok? Itu kayak soal baik mau apa Apa gunanya toh? Nilai baik kalau ada cara seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Ini ya selanjutnya. Maka lahirlah kurikulum merdeka. Nah, ini kurikulum merdeka itu dibangun dari SKL dulu. SKL kita apa, Bu? SKL kita apa? Apa pernah SKL kita? Permendikbud nomor berapa SKL kita? Awang sana dituju ora patek orang cetok sih kok. Ngertine sing penting kelakuan gitu, adus, ya sarapan, makan, sekali LKS, di bulan, rampung mulai meneh. Ya Allah ya Rabbi. Istighfar. Astagfirullahaladzim ya. Ya. Ya, standar
dari tulisan apa? Bola. Jadi aku mlaku ngesake kewajiban kan ngene semangkat, nyemak motor, nang sekolahan, ya kok ketemu nang kelas, kok tak. Ayo buka halaman sekian. Ayo diskusikan. Ya, ibu tak dolanan chatting dulu. Nah, kok awan boleh, apa wes? Terus menghitungi dino, wes tanggal 1 bayaran. Sekali kita mabuk. Literasi, numerasi dan karakter itu loh, Bu. Literasi, numerasi, karakter. Tadi Pak Tarto juga mengatakan bahasa itu punya sumbangsih luar biasa loh, Bu. Literasi itu bukan bahasa loh, Bu. Olah kata. Olah kata. Kalau numerasi lebih banyak olah data. Olah angka ya. Ya, karakter. Karakter itu penting sekali. Makanya apa? Lah, ketika Bapak Ibu literasi ini cara punya ini nih. Literasi itu kan ayat pertama dari Quran. Iqra toh? Iqra. Iqra itu kan tidak hanya membaca tekstual, tapi membaca secara kontekstual. Sehingga pembelajaran kita itu harus kita kontekstualkan agar anak itu nantinya menjadi anak yang peka. Peka, Bu. Oh, jangan anak sih pokok ya. Peka, melihat itu peka. Peka, hatinya peka. Mulai situasi kehidupan. Sehingga kalau dalam konsep sekarang belajar kamu utak nang jero luas skimpa terus apa? Pokoknya gurune cerita digarap soal ya baru ulangan mengerjakan itu sudah dunianya sudah beda. Dunianya beda. Bawa keluar gitu. Mau coba apa yang bisa kerjakan. Ini ya, Bu. Literasi, numerasi, karakter. Langsung larinya yang karakter masuknya ke sikap. Sikap. Nih, yang SKL literasi numerasi, yang sikap masuknya ke sini. Sikap. Sikap itu dituangkan dalam profil pelajar Pancasila 6 dimensi. Apal? Apal? Kudu apal. Era apal pengamal langsung buka. Dibuka, dihafalke. Dipahami. Tekan subdimensi elemennya. Mergane nek tekan dimensi tok jenengan iso kedadapan. Contohnya gini. Pembelajaran tentang dimensi apa? Iman, takwa, dan akhlak mulia. Lah iman, takwa, akhlak mulia itu dimensinya yang mana? Elemennya yang mana? Indikator capaiannya yang mana? Harus jelas sampai sana. Ya. Karena itu ketika kita breakdown ada sesuatu yang sebenarnya mudah untuk kita ajarkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Ya, misalnya ini. Di sana ada sampai subelemen, sampai pada capaian pembelajarannya. Kita iman, takwa, dan akhlak mulia ya, dimensinya dia. Tapi kalau ditarik ke bawah sampai muncul capaian belajarnya apa? Anak menyadari kehadiran Tuhan dalam dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Itu iman takwa loh, Bu. Yuk terus bagaimana wujud dalam kehidupan sehari-harinya? Harus kita tanamkan, kita kuatkan pada anak didik kita. Kira-kira apa? Apa ya? Orang yang meyakinkan kehadiran Tuhan dalam dirinya apa? Tuhan itu selalu melihat kita. Iya. Iya. Jadi nek mung jenengan nulis nanggon modul ajari dimensinya apa? Dimensi iman, takwa, akhlak mulia. Lah sing mbok sampe ngondi. Wis penting donga. Anggere wis ana wis doa awal wis ini iman, takwa, akhlak mulia. Padahal yang namanya iman, takwa, akhlak mulia itu tidak hanya sampai di situ, Ibu, Bapak. Kalau di breakdown ke bawah sampai capaian pembelajaran buka di yang dulu pernah sudah tak bagikan.
peta konsepnya. Sampai pada apa? Capaian dimensinya itu sana apa? Memiliki sifat jujur. Sampaikan pada anak seperti itu, sehingga anak akan terbawa. Oh ya, ini saya harus jujur. Oke. Nah, ini capainya lewat P5. P5 ngelakuin itu, Bu. Tadi buat P5 tuh, Bu. P5 jangan jadikan P5 santai. Ulang-ulang 3 minggu. Aku bisa izin. Nek ngelakoni P5 tenanan, yakin keselin luwi wong ulang. Nek bener orang yang bergawe. Tenan kok masih keselin mau beli wong ulang. Kenapa? Meripat kowe ra ono umal dari memandang anak. Kan harus mengamati. Berisik iya. Lihat. Oh. Kreatif, kritis, membuat apa? Membuat jurnal. Orang malah, kalau tak izin nggih, mumpung P5. Parah. Mumpung P5 di kelas, Pak. Nah. Enggak apa kalau di kelas, enggak apa kalau di kelas soal lain. Tapi kalau mumpung P5 kalau tak izin, itu parah, Bu. P5 itu sebetulnya kompensasi dari jam dinan yang berkurang loh, Bu. Nek dinan P5 nek ra lakoni ya ora 24 jam. Kurang sebut jam lah. Ini 24 jam. PPG ini ra cair. Ya ra cair. Ini belum cair, Bu. Santai, Bu. Saya tuh sejak Oktober 2023 saya nggak cair PPG saya. Saya santai aja, orang jadi itu dari apa yang lain masih banyak. Insya Allah nggak akan hilang. Pokoknya nanti era dunia oleh akhirat Bu coba itu Pak. Tenang guys, yakinlah ya. Katanya Allah itu maha adil. Sejak dulu kan Allah itu maha adil ya. Iya. Orang dunia masuk ke akhirat tidak ada hidup yang sia-sia itu nggak ada. Percayalah. Ya. Yang berikutnya nih Bu, lewat BBM pembelajaran. Dengan dalam pembelajaran wajib loh Bu, kayak tadi itu yang saya sampaikan. Kurang menguyak materi kemurungsung lali apa dimensi Pancasila nih. Karena ini untuk pembelajaran sekarang untuk dimensi kita menerangkan Anda harus punya sikap. Sampaikan aja pada anak-anak biar anak tahu apa yang dimaksud kita. Dan harapannya kalau sudah punya sikap ini untuk menjadi pembiasaan Anda untuk selamanya gitu. Anak-anak harus jujur ya. Ini karena ini kita tuju kejujuran. Dan setelah selesai, anak-anak bagus, luar biasa, saya apresiasi kejujuran Anda, kreativitas Anda. Tolong kembangkan terus untuk selanjutnya. Nanti pada pertemuan yang lain akan mengembangkan pada dimensi yang lain. Gitu. Tidak kucing-kucingan. Gurunya ya ora dong sing dikembangke, mau ditulis mau apa? Mau akhlak apa? Mau iman dan takwa tok. Muridnya ya. Jadi orang dikandani. Sehingga ngerti. Bukti yang muncul apa? Ada doa. Anggap ini doa awal, doa akhir, itu jenenge iman, takwa, akhlak mulia. Padahal ini oke banget. Diterjemahkan ya. Lalu yang berikutnya apa? Lewat ekstra dan yang berikutnya lewat pembiasaan. Keteladanan. Jadi semua orang yang hidup di sekolah itu wajib menjadi teladan. Tentang apa? Tentang 6 dimensi. Tentang 6 dimensi. Kita itu harus bisa mengajak, bukan menyuruh. Sholat yuk sholat. Ojo, sholat sih. Yuk sholat. Ojo nunggu mlebu kelas, nunggu bocah mlebu kelas sih. Bocah gitu nang jogo kok. Tangi teh. Alah, orang mlebu meneh kok. Tank, kaya tinju lho, Pak. Tank ngadeg laku bocah dijak, yuk masuk. Aja bocah wis laporan, masuk dulu ya. Nanti bapak menyusul. Nek jenengan sak jam jenengan kok motong 5 menit. Ping 7. Berarti kan praktis langkung 6 jam, kurang sak jam pelajaran. Dan jenengan ora cukup 24 jam. 23 jam. Iya. Makanya pengatur jadwal
nek gak jelas joke nek karo ado ngono wae. Ditoto. Ya, didonasi. Didonasi. Ya semampunya, semampunya. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Kalau hanya untuk jalan nggak masalah, tapi sing payah apa? Mampir, mampir nanti. Sing mau nerang puyuh ya puyuh ngono lho. Maunya di ngasih orang puyuh, barang lu kepuyuh aja. Sono bae. Makanya saya ketika di mana di Boyolali ini, saya tuh menerapkan apa? Moving. Karena moving itu diyakini lebih efisien waktunya. Bocah we nek ganti nganu langsung cepet. Tapi nek guru ganti kelas langsung sih. Wong kelas iki kene karo kono di mampir nang kelas nang ruang kono kae alasane bombong lho. Kelasnya gini. Ya kowe siji ngono kowe. Ruange kono. Ya ora ana kok biasa. Oke mampir kantin. Alah wis. Alasane meneh aku nek ora ngerokok sik ora iso mikir. Ngopi-ngopi. Itu Bapak Ibu ya. Tapi di sini nggak ada, teman-teman bahasa Inggris nggak ada. Saya cuma lihat di tempatnya lain aja, kuliah lain lah, selain bahasa Inggris. Oke ya. Ini lalu literasi numerasi nanti dituangkan dalam apa? Dalam pembelajaran. Ini SKR kita ya tadi udah ya. Nah sekarang dituangkan dalam pembelajaran. Pembelajaran kita harus seperti apa? Wis tahu baca Permendikbud nomor 16 tahun 2022 belum? Belum. Halo, sudah belum? Belum. Permendikbud nomor 16 tahun 2022. Belum. Ambil kurumusan iki kok. Mau disupervisi. Baca SK kadang SK ini ono konsiderane kuwi kok. Ono. Alhamdulillah. Kadang sok liwatan lho. Nah, nih. Permendikbud 16 tahun 2022. Tolong pedomani. Ini adalah standar. Standar itu masih minimal loh, Bu. Nek cara apa? Cara rumah itu masih normatif biasa, belum pakai teras, belum pakai aksesoris, belum. Kalau mobil masih belum ada aksesorisnya. Ini minimal seperti ini pembelajaran kita. 1. Interaktif, Bu. Ya, iyalah, maksudnya teman-teman. Interaktif antara anak dengan guru, dan anak dengan sumber belajar. Jangan cuma anak dengan guru toh, atau anak dengan anak toh, anak dengan sumber belajar. Oke. Yang kedua, inspiratif. Kira-kira kehadiran kita, kedatangan kita, keberadaan kita itu menginspirasi anak tidak? Wah, kalau yo, bujur nih, gitu. Aku dibilang begini jadi tertarik. Aku pengen mengembangkan ini. Ini namanya menginspirasi muridnya. Guru yang baik itu selalu menginspirasi murid. Diharapkan kedatangannya. Selalu menginspirasi murid. Ada hal baru ketika bapak ibu ketemu dengan anak yang bisa diterima oleh anak untuk anak bawa pada situasi yang lain. Saya tuh gara-gara menjadi muridnya Putri, sehingga saya pengen jadi guru bahasa Inggris. Ini menginspirasi loh, Bu. Orang malah wis aku dari guru bahasa Inggris, kamu dari guru bahasa Inggris. Sebelahnya angel. Wis. Barang diulang bahasa Inggris malah kakak jadi guru bahasa Inggris. Satu kali. Kenapa? Gitu. Berarti kehadirannya tidak menginspirasi anak. Harapannya kehadiran itu menginspirasi anak, sehingga anak termotivasi. Yang tadinya bahasa Inggris tak kira angel, jebulane seneng. Setelah Bu Ita itu masuk ke sekolah saya diulang Bu Ita jadi pengen jadi guru bahasa Inggris. Besok akan melanjutkan ke SMA, peminatannya tentang bahasa dan masuk ke ke LPTK bahasa Inggris. Itu loh inspirasi. Itu jangka panjang, jangka pendek banyak yang bisa
saya pengen ketika di ajaran itu saya akan mencoba membuat satu karangan, satu naskah berbahasa Inggris, gitu loh. Sehingga kehadiran itu membekas pada anak, terngiang-ngiang bagi anak. Berikutnya menyenangkan. Wajah dari guru agak bocah ada rumah sedih. Cuma Inggris. Langsung tugas suruh tadi. Pokoknya nanti bully bocah, hati-hati. Bullying yang paling berat itu bullying dari guru loh bu. Nek bullying bocah ya gampang. Tapi guru bullying bocah itu yang paling sulit. Jangan ngeleki sopo. Kadang pas mulai rawan yang ngeleki. Saya jeleki ngamuk. Ya kan tukang jelek. Tekan pedodok PN-nya gajah. Makanya saya pernah matur dengan Pak Anton. Dan aku pokok kelas di dalam swasta, aku mulai swastanya kuat kok. Lah aku iso ngarani guru. Nah, negeri jenengan kesehatan kaya apa? Wah, mulang kadang kalau ramangkah berarti apa pakai aja. Angel lah, kanalnya angel. Iya pun aja, kan sudah. Terima kasih, wassalam. Sudah ganti yang lain, gitu loh. So milih, tapi swasta sih memang kuat. Sing swasta kuat bingung. Arah milih ada duit. Arah kon gurune orang yang badani. Ya bu ini ya. Nah, ini suka dukanya di kepala swasta. Oke, menantang selalu diberikan apa tantangan di atas kemampuan dia gitu loh bu. Kalau dia mampunya sampai di sini, kasih tantangan, bisa nggak? Untuk ini, ya kamu harusnya bisa ini. Jangan cuma itulah, ya itu hal yang biasa lah. Kasih tantangan, menantang. Sehingga anak tertantang terus loh. Jadi lebih baik. Memotivasi diri untuk berpartisipasi aktif. Pembelajaran yang mengaktifkan anak. Bahasa sangat memungkinkan bocah dia. Karena bahasa itu 4 skillnya itu harus betul-betul menjadi satu keterampilan bagi anak. Ya enggak? Listening, speaking, reading, writing, reading. Itu yang aktif siapa itu 4 itu? Semuanya. Yang aktif siapa betulnya? Ya siswa. Pak listening betul Pak Angel. Saya pernah ketemu dengan guru bahasa Inggris ketika ada ujian nasional. Pak, kok listening lah diulangi? Nggak mau nonton ujian nasional kok. Jawaban guru seperti itu. Kita nggak punya mimpi indah bahwa anak itu jadi orang yang pandai berbahasa Inggris harus yo gelem ngrungokke, gelem bakulan, gelem tuku, gitu. Itu Bu. Nek listening orang laku kok, cara speaking biasa. Ngomong wae ora tau ngomongane wong. Karena apa? Tidak terdidik listeningnya. Makanya empatnya harus dikembangkan dengan baik. Makanya bahasa Inggris tidak praktek. Bahasa Inggris orang praktek itu enggak aja. Anak diberikan ruang gerak. Ini nomor berikutnya. Pembelajaran sekarang itu harus memberikan ruang gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kira-kira ini model pembelajaran apa yang cocok? Ayo. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kira-kira model belajar apa yang cocok? Diferensial. Project sing aku jenengan dhewe lho, aku lho. Aku mau ngapalnya sing aku ini project. Cocok project, yang cocok itu project. Aja wedi. Tak tamane kok ora gelem semawon madon di mulut kok tidak tatapane. Betul? Sepakat project? Sepakat? Sepakat ya?
Pertanyaan kedua, 1 semester berapa kalinya proyek? 1 semester berapa kalinya proyek? Iya, pembelajaran proyek. Bukan P5 loh. Pembelajaran proyek. Gimana jenengan? Apakah ada yang belum melaksanakan pembelajaran proyek? BG proyek mah ngerti ya, Pak. Ayo. Ayo. Proyek itu menghasilkan produk. Apa? Iya, ya nggak apa-apa toh. Tapi kan bisa lintas CP toh. Nah, lintas CP sekali proyek itu bisa beberapa CP, beberapa TP bisa diambil. Bisa diambil. Ada satu sekolah alam, tapi juga patut kita contoh yang dia itu nggak ada pelajaran di dalam ruangan seperti ini. Oke dong? Yuk, pelipanya mulai. Bisa hanya ditanya, kamu minatnya apa? Saya minatnya misalnya tentang bunga adenium. Saya minat tentang ikan. Ada yang minat tentang peran jateng. 1 semester itu langsung tak ada pendamping 2-3 orang guru untuk mendampingi anak. Saya dari awal itu cuma ngupas itu dari segala sudut, Pak. Segala sudut. Ono teori ini nganggo buku-bukunya dengan bahasa Inggris juga masuk sana. Dia presentasinya juga bisa dilaksanakan. Sampai dia betul-betul memahami tentang adenium tadi itu. Dari seluk beluk adenium sampai dia memproduksi sampai menjualnya. Setelah selesai akhir semester, oh ini masuknya, oh ini CP bahasa Inggris, Pak. Oh ini CP matematika, apa? Oh ini CP bahasa Indonesia, apa? Oh ini CP IPS. Akhirnya masuk ke sana nilainya. Jadi benar-benar apa yang kita belajarkan itu dikontekstualisasikan dengan kehidupan yang real. Bahasa sangat memungkinkan, Bu. Bapak Ibu ada nggak? Pernah atau ada nggak? Misalnya mau melaksanakan forum-forum secara mengadakan satu seremonial di satu ruangan, meeting apa, kegiatan apa yang dia akan melibatkan banyak orang. Ono sing nanti pembawa acara nih, ono sing dadi apa? Yang ucapan selamat datangnya. Anak yang ada yang lagi membuat karya apa dalam bentuk puisi, dalam bentuk lagu ditampilkan. Pernah nggak membuat seperti itu? Pernah atau belum pernah? Itu kan termasuk bagaimana mengaplikasikan bahasa Inggris. Buat orang yang masuk harus pakai bahasa Inggris, termasuk kepala sekolah yang bahasa Inggris itu. Situ ada, iya nggak apa-apa nanti dia bisa rembukan, dihitung dengan anak-anak ini termasuk ada snacknya juga nggak apa-apa. Tapi koyo-koyo ada satu pertemuan yang besar, ya per kelas nggak apa, per kelas anak yang mendesain, Bu, jangan jenengan, Bu, anak yang mendesain, nanti anak kan betul dia akan puas, bangga sekali. Anak akan mendesain acaranya apa, siapa membawa acaranya, siapa yang menjadi ucapan selamat datangnya, terus ada lagi yang membuat karangan alat lagunya, bagaimana menyanyikannya, ada lagi yang membuat puisinya, ya, lalu ada diskusinya, siapa yang memimpin diskusinya, nanti dia akan aktif semuanya itu. Itulah bahasa, Bu. Kenapa tidak dicoba? Ya, kalau bahasa mau bolak-balik mau ngocok-ngocok, ya. Oke, praktekkan betul, diajak. Nanti giliran, ada lagi nanti bermain apa lagi? Yang bermain mereka, jangan kita. Jangan dilepas saja, nanti kita tinggal memberikan penguatan di belakangnya. Itu nanti vocabnya akan lama-lama akan nambah nggak? Nambah. Kalau anak sekolah nambah nggak? Yakin nambah, karena dia akan apa? Kurikulum Merdeka itu memakai landasan psikologi konstruktivisme. Ini perlu tanamkan dalam otak kita.
Konstruktivisme itu apa? Anak itu mengkonstruk sendiri, ya, tentang konsep, tentang teori, ya, dari pengalaman dia melakukan sesuatu, dari pengalaman belajarnya. Dia kan punya pengalaman belajar bagaimana dia memimpin satu pertemuan dalam forum, ya, di kelas itu, diskusi, ya. Siapa menjadi apa, dia kan bisa membuat satu catatan, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Besok lagi akan buat lagi, apa lagi. Itulah pengalaman yang diberikan pada mereka. Sehingga itu akan menjadikan anak itu merasa pede, Bu. Pede untuk bisa tampil nantinya. Bahasa orang pede dia. Ono tulis malah melayu kok. Gitu. Ada tulis malah lari. Ibu ya. Ini standar loh, Bu. Ini standar. Jadi kalau kita kok belum memberikan ruang gerak, ya, pada anak untuk berprakarsa, untuk mengembangkan kreativitasnya, untuk mengembangkan kemandiriannya, untuk mengembangkan minatnya, ya, untuk mengembangkan perkembangan fisik dan lain sebagainya, berarti kita masih di bawah standar dalam pembelajaran kita. Nah itu ya, tolong nanti dicatat dulu ya Bu ya. Ini adalah standar. Ini baru apa? Standar. Baru standar Bu. Belum hebat belum. Kalau itu aja belum, berarti kita belum masuk pada standar pendidikan yang diharapkan oleh penyedia kerja. Belum sesuai dengan standar yang diberikan oleh apa? Pemberi kerja. Pemberi kerja siapa? Pemerintah dan masyarakat. Gitu. Yang bayarin pemerintah, yang jualan masyarakat. Makanya seperti itu. Sehingga anak itu nanti betul-betul bisa castisius dengan bahasa Inggris semampunya. Mungkin ada anak yang kurang berbakat dan mungkin tidak terlalu, tetapi anak punya pengalaman, dan pengalaman itu akan menjadi indah bagi anak di kelak kemudian hari. Oh, jam dulu ya? Sampai jam berapa Pak? Jam 3 ya? Ya. Kebun, kamu? Oh, iya toh. Nah, ini pendidikan sekarang ya Bu, seperti para pemikir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keberadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan, dan sebagainya. Mungkin itulah seorang guru. Jangan sesali dengan Yonasi. Rasa Gersula Yonasi, wah Yonasi aku yuk angel ngomongnya bocah. Memangnya nih yuk angel yuk kapake. Yonasi itu memang bukan meniadakan sekolah berprestasi, tetapi agar semua sekolah itu prestasi. Nek Yonasi kok sekolahnya orang muncul, Yonasi orang muncul, itu ada sesuatu yang salah. Dia dulu Yonasi orang muncul, saya kira di Yonasi orang muncul, alasannya muridnya dibagi foto, kok orang muncul, ada yang salah dalam manajemen sekolah. Karena sangat kompetitif loh Bu. Juaranya orang tidak hanya menjadi milik-milik itu toh loh. Semua punya peluang yang sama. Jadi apa yang kita hadapi itulah yang kita olah. Ya, misalnya gini. Tunggak kayu itu bagi seorang pengukir seniman itu bisa menjadi nilainya menjadi lebih ya Pak ya. Tunggak kayu loh Pak. Tapi dari tukang belandong, jadi ini kayu bakar. Kira-kira kita itu seniman atau tukang belandong nantinya? Saya tanyakan pada panjenengan. Nah, kira-kira kita itu akan jadi seorang seniman atau tukang belandong? Ayo kita masing-masing merepai diri kita. Nek terus angger mulang, terus mengeluh, yuk mindahke, ngetokke, ya sudah tukang belandong. Karena masing-masing anak ini punya talenta masing-masing yang itu tugas kita untuk bagaimana mencermati kondisi anak masing-masing. Yakinlah Tuhan itu menciptakan manusia tidak ada yang sia-sia, pasti punya sesuatu yang hebat bagi dirinya. Tinggal kita itu mata kita tajam nggak melihat kemampuan anak itu, sesuatu yang ada dimiliki anak itu. Oke. Nah, ini mau wes. Sekarang tadi kan pembelajaran, sekarang masuk assessment. Sedikit assessment. Tak singgung. Dibaca Bu assessment Bu.
selama ini yang kita lakukan yang mana, Bu? Yang ini apa yang ini? Ya. Yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang ini ya. Tak apa nih, yang ini apa yang itu? Ayo. Yang bawah, Pak. Yang bawah. Yang bawah. Yuk kita sekarang coba tinggalkan yang bawah, kita naik. Mosok nangis baik. Ya sekarang naik ke atas. Yaitu pakai yang ini. Dilakukan bersama dan untuk murid. Mak, nanti gawe asesmen kok dengan bersama murid itu pripun carane oleh gawe asesmen? Bapak Ibu jenengan sudah kenal dengan KKTP belum? Tahu KKTP belum? KKTP? KKTP dengan KKM sama nggak? Hah? Mirip. Mirip tenan? Ya aduh bedanya kok ya. Kriteria ketercapaian. Nah, tercapaian itu kan masing-masing anak tidak ada batasnya loh, Bu. Tercapainya di mana? Tapi kalau kriteria ketuntasan, nah berarti kalau nggak tuntas berarti dia nggak masuk kriteria itu. Beda jauh, Bu. KKTP itu kalau dulu kita kenal dengan rubrik penilaian. Contoh ya, Bu. Saya punya program agar anak-anak ke Jogja dalam waktu 2 jam naik sepeda motor Jogja Tino. Kita buat KKTP. Untuk level yang paling bawah minimal Jogja itu Somot. Yang kedua Wates. Yang ketiga Sentolo. Yang keempat misalnya titik nol Keraton. apa itu? Gamping lah, kata gamping. Ketika kita membuat bersama dengan murid, berarti anak-anak diajak berembuk. Nih, kita akan ke Jogja 2 jam. Yuk kita masing-masing untuk refleksi diri kita. Kira-kira kamu nanti dalam waktu 2 jam mampu nggak sampai Jogja titik nol? Coba berat, Pak. Motor saya V75. Buatan sakit, Pak. Yuk, target mana? Wah, keluar yang 2 jam yang paling comot. Ini contoh loh, Pak ya. Contoh ya. Yang kedua, pulau paling pantas. Itu jangan kita dongi karena dia bilang comot itu hanya mencari rasa aman. Nek comot itu kita rapatnya abot. Dia nggak punya tantangan. Dia nggak punya tantangan. Maka tantangan kita apa? Itu juga tapi kan motornya sehat. Kamu juga sehat. Masa mau tekan comot? Ya panggillah temuan lah. Gimana temuan? Coba kita lihat kemampuan kamu. Oh ya Pak, siap temuan. Siap temuan. Nah, akhirnya apa? Anak ini targetnya sampai temuan. Kalau udah sampai temuan, berarti dia udah berhasil. Jangan dipaksa sampai ke Gamping semuanya. Yang dia kan paksa Gamping apa? Yang orang Gamping, kamu gagal namanya. Enggak, kamu sampai temuan, jadi udah berhasil. Sehingga sekecil apapun yang dia dapat harus kita rayakan. Kita apresiasi. Kamu sampai temuan luar biasa kamu hebat ya. Temuan. Maksudnya temuan yo pantes. Kita kasih tantangan sedikit. Itu namanya bersama dengan murid. Murid itu bisa membuat dirinya. Dan nanti asesmen itu bersama dengan murid, oleh dan bersama murid. Artinya apa? Asesmen itu anak boleh ikut mengakses antar teman. Latihan ya. Sampai sana. Oh kamu kurang ini, masukan dari temannya. Kamu tadi startnya kurang gini-gini, motormu kurang sehat, akhirnya kamu motornya gini-gini. Akhirnya apa? Nyampe betul sampai. Saya berikan masukan-masukan formatifnya itu tidak harus gurunya, tapi bisa temannya. Bahasa Inggris misalnya, kamu kemampuannya kurang ini. Yang berikan masukan temannya, tidak harus gurunya loh Bu. Dia bisa bermain dengan temannya, saling berikan masukan. Ya, itu assessment. Mereka diajak untuk bisa menentukan kira-kira sampai di mana targetnya. Ini, jadi jangan seperti yang selama ini kita laksanakan, tolong untuk mulai dikurangi. Tadi kan sehingga aku ya, untuk anak dilakukan pada anak. Bocah jadi apa? Objek.
Gelem ra gelem kok ini. Oke. Ini kurikulum merdeka Bu yang kita manfaatkan, yang kita pahami sekarang seperti ini. Nah ini sudah Bapak Ibu sudah paham ya. Nah sekarang yang ini. Nah ini terakhir aja ini, terakhir. Ini sistem yang direkomendasikan. Ternyata ada tertulis ya. Ada tertulis ya. Ayo pahami beda loh. Tertulis dengan writing itu beda loh Pak. Writing itu keterampilan loh Pak. Menulis ya Pak ya. Tapi tidak tertulis itu pengetahuan. Tapi dengan cara ditulis. Ini diskusi kelas, drama, presentasi, lisan, produk. Kira-kira bahasa Inggris nek wong iso nguji kok kene bijine apik, tertulisnya budine apik kok. Jadi anak tidak harus ikut tes tertulis jenengan, ya tidak harus setiap pembelajaran tesnya harus tertulis, mengerjakan soal ini, menjawab soal ini. Enggak usah. Aja. Gawe apa? Diskusi. Bocah nek diskusi nggo bahasa Inggris kira-kira mahir enggak? Bocah kira-kira bijine apik lah. Tampil enggak? Ya dilatih ke sana. Kira-kira bocah lu drama nggo bahasa Inggris, bocah pintar banget bahasa Inggris sih. Iya, makanya ya, kita jangan mengandalkan satu alat apa tertulis itu akan menjadikan apa? Menjadikan nilainya itu dianggap orang wah itu tertulisnya elek, wong itu PS aja elek. Oh, berarti iki bijine anu ora wani biji apik. Jangan, kalau memang dia prakteknya bagus, presentasinya pas, pengurus bagus, lisannya bagus, produknya nggak produk bagus, nggak tulisan bagus, kenapa yang nggak berani menilai 9 kalau memang anaknya bisa seperti itu? Tuh, ini Bapak Ibu, bahasa itu pakai yang ini ya. Ini loh, tekankan di sini aja. Nek ini bisa, wis toh, jadi kan nanti untuk soal-soal yang itu apa? Ya. Ayo role play, produk membuat apa? Membuat, ya apa aja lah monggo, gitu. Lalu lisan, tesnya di lisan, diajak wawancara bahasa Inggris, diskusi, presentasi. Ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu jangan hanya mengandalkan tes tertulis. Sehingga ada guru yang bertanya gini, Pak, sudah diremedi dulu pernah, sudah diremedi berulang kali, tapi nilainya jelek. Ya, saya harus bagaimana? Nah, soal tertulis. Padahal dia kalau membuat praktek dia bagus. Seorang anak bahasa Inggris, ya, ketika dia diminta membuat ini presentasi bagus, tapi kayak soal-soal yang sifatnya pengetahuan, karena dia banyak hafalan, dia bisa jelek. Kita itu tidak sedang mendidik anak untuk menjadi guru bahasa Inggris, Pak. Harus kita sadari, sekolah itu tidak sedang mendidik anak untuk menjadi guru matematika, tidak. Untuk menjadi guru IPA, tidak. Dia tidak butuh kemampuan untuk menjelaskan pada orang lain tentang konsep matematika, tentang konsep IPA. Tapi dia mampu menerapkan konsep matematika IPA dalam kehidupannya. Termasuk mampu menerapkan tentang skill bahasa Inggris dalam kehidupannya. Itu Bapak Ibu, kita tekankan pada diri kita. Yuk anak-anak kita berikan banyak pengalaman belajar pada mereka, agar mereka betul-betul enjoy, senang dengan bahasa Inggris ya. Jangan sampai dia takut. Anak diberikan ruang gerak yang luas bagi mereka agar mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Jam 3 tepat dari saya, ya. Cukup ya? Oke. Masih ada lagi. Dia akan produknya menulis dari tentang pohon, misalnya pohon mangga atau apa, kan akhirnya dia akan presentasi di pohon itu juga.
juga. Nah, kendala kami itu anak-anak kan untuk bisa menghafal itu kan sulit. Akhirnya kami menurunkan dirinya, anak bawa teks seperti itu. Nggak apa-apa. Asesmen diagnostik penting loh Pak. Diagnostik itu menjadi start awal bagaimana kita mendampingi anak. Kalau anak baru bisa A, jangan kita mulai dari B. Ya anak ini kita mulai dari A, bisa A plus sedikit itu harus dirayakan. Makanya rubrik itu tak turunkan, jadi anak sudah bisa ini kayaknya sudah. Nggak apa-apa nanti apa KKTP-nya tetap KKTP-nya mantap nggak apa-apa. Oh dia baru sampai di sini nggak apa. Nanti ditingkatkan lagi, diberikan motivasi, diberikan remedi agar kamu bisa meningkatkan lagi. Gitu. Tetap dampingi di sana. Jadi asesmen diagnostik itu pentingnya apa? Untuk start awal kita ketika mendampingi anak. Contoh ya, ini bahasa Inggris, ini bahasa Arab namanya. Bocah hurung iso apa? Huruf hijaiyah, hurung apa? Wis dikon tahfidz. Gitu. Itu kan nggak mungkin toh Bu. Kontak darus kan nggak mungkin. Yo ini diawali dari hijaiyahnya dulu. Ya, iso gandeng-gandeng diapresiasi. Oh ini sudah bisa membaca, dia baru diajak ke tahfidznya, dia diajak ke tajwidnya. Nggak apa-apa. Masing-masing anak itu tidak akan apa? Sama. Karena Tuhan itu nggak pernah menciptakan dua individu yang sama persis dunia. Nggak ada. Anak saya dua kembar aja beda kok. Jadi senangnya tampil, jadi senangnya mikir. Karena yang senang tampil itu Bu, kalau mau tahu, senang tampil. Wah wis pengen apa tampilnya dia jadi king loh Pak. Dulu jadi king. Sing siji ora gelem 14 Pak. Nang SD kon latihan pidato mewakili kelas 5. Karepe gune sing bijine apik kon makili. Ora iso-iso kok piye. Terus adine sing seneng tampil, aku guru salah ya Mas. Kudune aku kok Mas. Akhirnya cah loro ngadep gurune Bu, mawon Bu ampun kula mboten iso-iso. Makanya dengan PDB kula mohon Bu. Yang pengen tampil itu ketika pemilihan pengurus kelas dengan kakaknya. Yang jadi kakaknya, tapi dia nggak jadi dengan kakaknya. Ini mau milih sama Mas, milih Pak. Kok orang milih aku toh? Aku pengen jadi ketua lah. Yo kan aku milih aku DB kok. Itu memang anak itu. Jadi apalagi bapaknya DB, buatnya DB Bu. Gitu. Sehingga mereka kita layani betul agar mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan tanahnya masing-masing. Ya, agar mereka yakinlah dengan bekal yang dari kita, mereka akan bisa untuk melalui kehidupannya. Sekian Bapak Ibu, banyak kurangnya mohon maaf. Selamat berkarya, dampingi anak-anak. Ya titip anak-anak di sekolah ya. Dampingi dengan sebaik-baiknya ya, dengan hati kita Pak, dengan hati kita. Setulus hati kita agar mereka, kalau hati kita yang bicara, anak-anak insya Allah akan merasakan ya komunikasi hati kita. Tapi kalau kita nggak ada komunikasi hati, anak-anak tidak akan merasa kering hubungannya dengan kita semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Pak Mario. Terima kasih Pak Naryo atas semuanya, khususnya motivasi dan yang lainnya yang membuat Bapak Ibu lebih bersemangat untuk besok bekerja tentunya sebagai guru yang lebih baik. Bapak Ibu, ini jeneng istirahat, tapi kelihatannya sudah lelah ya. Padahal baru saja diberi inspirasi dan motivasi. Ya.